Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kabar ini sangat menyedihkan, memprihatinkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, umumnya dan khususnya bagi keluarga Pak Amin Rais. Putranya Mumtaz Rais bercerai dengan istrinya, Mbak Putri ya, putrinya Pak Zulkifli Hasan. Yang dikabarkan Mumtaz Rais ini disebut mengalami jiwanya terganggu. Ini dituturkan langsung oleh sang mantan istri yang setelah bercerai hari ini. Pelajaran berharganya adalah sebagai manusia hidup memang tidak boleh untuk berlaku sombong. Termasuk kita sebagai orang tua. Mengkritik sih boleh, tapi kalau kemudian nyepatani orang, mendoakan orang buruk itu tidak boleh. Karena bisa jadi doa buruk itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang bisa jadi juga kembali kepada keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Tetapi sebaliknya doa yang positif, doa yang baik, tentu akan berbuah positif bagi kita, baik kita sendiri ataupun keluarga kita. Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa husnudzon dan mendoakan baik kepada orang lain. Karena kita akan berharap kebaikan, akan memantul kepada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Pak Amin Rais mengambil hikmah yang sangat besar dari kejadian yang menimpa keluarganya ini. Ya, sebagaimana kita tahu kan, mohon maaf ini sekali lagi ini agar kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Semua orang tahu bagaimana sikap Pak Amin Rais terhadap Pak Jokowi. Bukan hanya mengkritik menurut saya, tapi secara destruktif ketika melakukan perlawanan politik juga provokatif sekali. Mengobarkan perang Badar pada Pilpres 2014 kan. Di sisi yang lain kerap kali juga mendoakan yang buruk kepada Pak Jokowi dengan mengatakan akan menjadi bebek lumpuh. Bahkan menyinggung jiwa juga, jiwanya Pak Jokowi. Dan mudah-mudahan ini bukan pantulan dari perlindungan Sang Maha Kuasa kepada Pak Jokowi. Iya, itu berbahaya sekali Mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku semuanya. Ketika kita mendoakan buruk kepada orang lain. Kalau orang yang kita doakan buruk itu posisinya, derajatnya lebih mulia, lebih dekat kepada Sang Pencipta, doa buruk itu bisa kembali kepada yang mendoakan. Maka doakanlah positif siapapun. Maka saya pun termasuk mendoakan kepada Pak Amin Rais dan keluarganya, mudah-mudahan tabah dengan peristiwa ini, dan mudah-mudahan diampuni segala khilaf dan dosanya. Ini masih baru ya, diangkat oleh Detik ini. Putri Zulya itu istrinya ya, yang sudah bercerai, putrinya Pak Zulkifli Hasan. Putri Zulya tuduh Ahmad Mumtaz Rais alami gangguan jiwa. Hari Senin 1 Agustus 2022. Ahmad Mumtaz Rais dan Putri Zulya Safitri telah resmi bercerai beberapa waktu yang lalu.
Putri Surya Safitri awalnya telah menggugat putra Amin Rais itu karena perselisihan yang tak henti. Putri Surya Safitri pun tak kuat sehingga melayangkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putri menuding Mumtaz mengalami sakit jiwa. Hal itu terungkap dalam replik yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan replik yang ada pada laman Mahkamah Agung RI, disebut Ahmad Mumtaz Rais memiliki masalah kejiwaan yang tak stabil. Ahmad Mumtaz Rais juga saat ini menjalani terapi dan pengobatan demi psikologinya. Masalah kejiwaan itu disebut Putri mengganggu komunikasi antara dirinya dengan Mumtaz Rais selama menjadi pasangan suami istri. Keduanya mengalami perselisihan terus-menerus. Selain itu, masalah kejiwaan yang tak stabil itu juga menyebabkan dampak negatif lain. Salah satunya, Ahmad Mumtaz Rais diduga melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap asisten rumah tangga atau ART-nya. Putri menggugat cerai Ahmad Mumtaz Rais ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Februari 2022 yang lalu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, sekitar 5 bulan yang lalu ya. Berdasarkan amar putusan yang dapat diakses di laman Mahkamah Agung RI bahwa gugatan penggugat dalam hal ini Putri Surya Safitri dikabulkan majelis hakim. Putri Surya pun mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Kemudian Ahmad Mumtaz Rais diwajibkan membayar nafkah anak sebesar 30 juta per bulan sampai kedua buah hatinya dewasa atau mandiri. Sementara dalam persidangan di PA Jaksel, Mumtaz Rais pernah mengakui perceraiannya memang dari masalah internal keluarga. Meski begitu, Ahmad Mumtaz Rais tak mau menceritakan secara rinci. Ia juga mengklaim terus berusaha mempertahankan keluarganya. Allah karim, naudzubillah min dzalik ya. Ya, mudah-mudahan segera sehat Mas Mumtaz Rais ya, Pak Amin Rais. Sabarkan hati dan ini harus menjadi introspeksi yang besar. Khususnya bagi panjenengan dan keluarga dan umumnya bagi kita semuanya. Masih terkait dengan Mumtaz Rais. Ini diangkat oleh CPNN ya. Judulnya Sopir Pribadi Putri Bongkar Kelakuan Buruk Putra Amin Rais Pernah Dikeplak. Sopir pribadi Putri Surya Safitri membongkar kelakuan buruk Ahmad Mumtaz Rais saat menjadi saksi dalam sidang cerai majikannya beberapa waktu yang lalu. Kesaksian sopir tersebut tercatat dalam surat putusan cerai Mumtaz dan Putri yang diunggah di laman Mahkamah Agung RI. Pada 2021, saksi yakni sopir Putri sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar. Demikian tertulis isi surat putusan cerai Mumtaz dan Putri dikutip hari Senin. Ini malah lebih ngeri lagi nih. Masih juga terkait dengan Mumtaz Rais. Ini CPNN juga yang angkat ya. Putra Amin Rais sering ajak sopir Putri konsumsi minuman keras dan obat ini. Astaghfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Putra Amin Rais, sahabat Mumtaz Rais disebut sering mengajak sopir Putri mengkonsumsi minuman keras. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak benar sih. Tapi ini diangkat di CPNN ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh sopir pribadi Putri yang tak diungkapkan identitasnya saat menjadi saksi dalam sidang cerai sang majikan. Ini malah baru di hari Selasa ya berita ini. Hari ini, 2 Agustus. Kesaksian sang sopir pun tercatat dalam surat putusan cerai Mumtaz dan Putri yang diunggah di laman Mahkamah Agung. Saksi sering melihat tergugat mengkonsumsi minuman keras. Begitu tertulis isi surat putusan cerai Mumtaz dan Putri dikutip hari Senin. Bahkan saksi dipaksa untuk minum, imbuh isi surat tersebut. Tak hanya itu, sopir pribadi Putri juga kerap menyaksikan Mumtaz mengkonsumsi obat-obatan. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Dia mengaku pernah dipaksa mengkonsumsi obat tersebut. Diduga obat-obatan yang ditawarkan oleh Mumtaz ialah pil kuat. Saksi dipaksa ikut menelan pil. Menurut tergugat, pil itu adalah obat kuat. Lanjut isi keterangan dalam surat putusan tersebut. Sebelumnya pihak Putri sempat mengungkapkan salah satu alasan mengajukan gugatan cerai yakni lantaran Mumtaz sering mengkonsumsi minuman keras.
Gara-gara kebiasaan tersebut, Mumtaz disebut sering melakukan kekerasan terhadap putri. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ambil hikmah. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya untuk tidak gampang mendoakan buruk kepada orang lain, untuk tidak mudah mencerca, untuk tidak mudah merendahkan, menghina orang lain. Karena kita pun berharap tidak ingin keluarga kita sendiri dihinakan oleh orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.